yaitu solusi persamaan nonlinear. Solusi yang pertama ada metode pengurung atau bracketing method. Metode pengurung itu bisa disebut juga metode konvergen, mulai dengan tekanan awal yang mengurung atau memuat akar dalam selang A, B, dan kemudian secara bersistem mengurangi lebar kurungan. Contohnya bisection dan regula falsi. Selanjutnya ada metode terbuka atau open method. Iterasi coba-coba yang sistematis bisa konvergen, kadang kala divergen. Contohnya Newton-Raphson dan Cezanne. Selanjutnya ada metode tertutup. Syaratnya adalah keberadaan akar jika FA, FB kurang dari 0 dan Fx menerus di dalam selang A, B, maka paling sedikit menerus di dalam selang A, B terdapat satu buah akar persamaan Fx sama dengan 0 di dalam selang A, B. Selang A, B harus berbeda tanda pada nilai-nilai fungsinya supaya terdapat minimal satu buah akar. Berikut adalah grafik metode tertutup. Kondisi yang mungkin terjadi pada metode tertutup yang pertama adalah jika FA, FB kurang dari 0, maka terdapat akar sebanyak bilangan ganjil. Yang kedua, jika FA, FB lebih besar dari 0, maka terdapat akar sebanyak bilangan genap, tetapi termasuk tidak ada akar. Cara menentukan selang yang cukup kecil dan mengandung akar yang pertama, membuat grafik fungsi di bidang X, Y, lalu melihat di mana perpotongan dengan sumbu negatif X. Membuat tabel yang memuat nilai-nilai fungsi pada titik-titik absis yang berjarak tetap atau H. Pada titik-titik absis yang berjarak tetap, nilai H dibuat cukup kecil. Metode bagi dua atau bisection method. Berikut adalah grafik metode bagi dua. Fx1 dan Fx-min sama tanda x1 sama dengan x-min. Fx2 dan Fx-min sama dengan x2 x-min. Contoh, tentukan nilai 0 dari fungsi y sama dengan x pangkat 3 min 7x plus 1 dengan e 0,01. Kemudian, metode kasus yang mungkin terjadi pada penggunaan metode bagi dua yang pertama adalah jumlah akar lebih dari 1, diantaranya bila dalam selang A, B terdapat lebih dari satu akar, banyaknya akar ganjil, hanya satu buah akar yang dapat ditemukan. Yang kedua, cara mengatasinya, gunakan selang A, B yang cukup kecil yang memuat hanya satu buah akar. Yang kedua, akar ganda metode bagi dua tidak berhasil menemukan akar ganda. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat perbedaan tanda di ujung-ujung selang yang baru. Kasus yang ketiga adalah singularitas pada titik singular, nilai fungsinya tidak terdefinisi. Bila selang A, B mengandung titik singular, lelaran metode bagi dua tidak pernah berhenti. Penyebabnya, metode bagi dua menganggap titik singular sebagai akar karena lelaran cenderung konvergen. Yang sebenarnya, titik singular bukanlah akar, melainkan akar semu. Selanjutnya ada metode regula false. Kelemahan metode bagi dua adalah kecepatan konvergensinya sangat lambat. Kecepatan konvergensi dapat ditingkatkan bila nilai FA dan FB juga turut diperhitungkan. Bila FA lebih dekat ke 0 daripada FB, tentu akar lebih dekat ke X sama dengan A daripada ke X sama dengan B. Metode yang memanfaatkan nilai FA dan FB ini adalah metode regula false, bahasa Latin, atau metode posisi palsu, false position method. Seperti ini,
evaluasi suatu akar yaitu mutlak f x bintang kurang dari sama dengan epsilon. Dan seterusnya. Berikut adalah grafik dari metode regula-Falls. Secara umum, metode regula-Falsi lebih cepat daripada metode bagi dua. Tetapi, ada kemungkinan metode regulasi lebih lambat. Kasus seperti ini akan terjadi bila kurva fungsinya cekung atau konkav di dalam selang A, B. Akibatnya, garis potongnya selalu terletak di atas kurva atau selalu terletak di bawah kurva. Seperti ini contohnya. Ini contoh soalnya. Pada kondisi yang paling ekstrim, mutlak B negatif AR tidak pernah kurang dari epsilon, karena nilai B selalu tetap pada leleran R sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Titik ujung yang tidak pernah berubah ini disebut stagnan point. Pada stagnan point berlaku mutlak B min AR sama dengan B min AR untuk R 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah teman-teman, sekarang kita masuk yang metode kedua, yaitu metode regula falsa. Di sini, di metode tertutup regula falsa ini agak sedikit unik ya teman-teman. Kalau tadi metode bagi dua itu hanya A plus B dibagi 2. Nah kalau di metode regula falsa ini ada, ya betul, garis miring ya, garis lurus miring. Berarti kita harus mencari, ya betul sekali, gradien teman-teman. Oke, di sini saya mempunyai gambar ya. Dan kita akan menurunkan rumus dari regula falsa sendiri. Kalau misalkan di sini saya mempunyai fungsi y sama dengan fx, dan di sini terdapat ya titik C. Titik C-nya ini adalah berpotongan langsung dengan sumbu X ya teman-teman. Maka kita akan cari gradiennya teman-teman pada garis AC dan sama dengan garis CB. Nah teman-teman, apakah masih ingat rumus gradien? Di sini ada gradien AB sama dengan gradien BCB teman-teman. Oke, di sini terdapat 3 titik dan titik yang terbesar adalah titik B, yaitu Y positif, dan selanjutnya ada titik C, dan yang terakhir yang paling kecil ada titik A dengan Y-nya negatif ya teman-teman. Oke, masih ingat dengan rumus gradien teman-teman? Ya, betul sekali. Rumus gradien itu disimbolkan dengan M sama dengan titik terbesar, yaitu titik terbesar Y2 dan dikurangi dengan Y1 per X2 dikurangin X1. Kita langsung substitusiin aja ya teman-teman ke dalam rumus grafik ini. Oke, maka gradien AB Y2-nya adalah B karena titik terbesarnya adalah di Y positif B. Maka YB dikurangi dengan YA dan per X-nya teman-teman sama ya, XB dikurangi dengan XA.
Nah, sama dengan gradien CB. Nah, gradien CB ini caranya sama dengan yang ini. Maka diperoleh YB sama dengan YC ya teman-teman, diper XB dikurangi dengan XC. Nah, sampai sini apakah sudah paham teman-teman? Ya, kalau belum paham silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Sekarang step selanjutnya adalah kita tentukan berapa titik B, titik A, dan titik C teman-teman. Nah, titik C ini terdapat di C kecil. Oke, dan berarti ini X-nya berada di C kecil, dan titik C ini berada pada sumbu X, berarti menunjukkan Y-nya ini adalah 0 ya. Betul sekali teman-teman. Selanjutnya titik A. Titik A ini berada pada sumbu X pada A kecil ya teman-teman. Dan karena diketahui fungsinya adalah Y sama dengan Fx, maka Y-nya adalah fungsi A teman-teman, karena si X-nya diganti dengan A. Selanjutnya sama dengan titik B, berarti titik B ini X-nya berada pada B kecil, dan titik Y-nya adalah fungsi, ya betul sekali, B kecil teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita sudah menemukan masing-masing titik. Maka dari itu kita langsung saja substitusikan ya teman-teman. Nah, YB-nya berapa teman-teman? Ya, berarti ini adalah FB dan dikurangi dengan YA. YA-nya berapa teman-teman? Ya, betul sekali, FA ya teman-teman, dikurangi dengan fungsi A kecil. Selanjutnya kita bagi dengan XB. XB-nya berapa teman-teman? Ya, betul sekali, B dikurangi dengan A. Selanjutnya yang sebelah kanan juga ya teman-teman, sama. YB-nya berapa teman-teman? Fungsi B dikurangi dengan YC. YC-nya itu 0 per XB-nya berapa? B dikurangi dengan berapa fungsi XC-nya? C kecil ya teman-teman. Nah, habis itu kita langsung kali silang saja. Maka fungsi B dikurangi fungsi A dalam kurung dikali dengan B min C teman-teman. Selanjutnya ini sama ya teman-teman, berarti fungsi B karena ini dikurangi dengan 0, maka kita langsung saja B dikurangi dengan A. Nah teman-teman, kalau sudah seperti ini kita langsung saja, berarti B dikurang C, ini C kecil sama dengan F fungsi B dikali dengan B dikurangi A per, nah yang tadinya di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan, maka dia letaknya berada di bawah ya teman-teman. Berarti ini FB
dikurangi dengan fungsi A. Nah, selanjutnya teman-teman, berarti kita dapat nilai C-nya adalah negatif C. Ini B, kita pindahkan ke ruas kanan, maka minus B ditambah fungsi B dikali dengan B dikurangi A per fungsi B dikurangi fungsi A. Nah, teman-teman, selanjutnya karena ini masih negatif C ya teman-teman, untuk membuat menjadi C, maka kita kalikan dengan negatif juga ya teman-teman. Berarti yang tadinya di ruas kanan negatif berubah menjadi positif, dan sebaliknya yang tadinya di ruas kanan positif menjadi negatif ya teman-teman. Nah teman-teman, tadi kita sudah dapatkan bahwa minus C sama dengan minus B ditambah dengan fungsi B dikali B dikurangi A per fungsi B minus fungsi A ya teman-teman. Nah, sekarang kita ubah tandanya menjadi C sama dengan B dikurangi dengan minus dikali B dikurangi A ditambah dengan fungsi B ya teman-teman. A per fungsi B dikurangi fungsi A ya teman-teman. Nah teman-teman, kita sudah temukan nih rumus untuk metode regula false. Dan rumus ini yang akan kita gunakan untuk mengerjakan soal-soal ya teman-teman. Nah, apakah teman-teman sudah paham? Jika teman-teman merasa kurang paham, boleh ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Kemudian ada perbaikan metode regula false. Tentukan titik ujung selang yang tidak berubah atau jumlah perulangan lebih besar dari 1 atau lebih besar dari stagnan point. Nilai F pada stagnan point diganti menjadi setengah kalinya. Contohnya adalah seperti ini. Nah, teman-teman, sekarang kita akan lanjutkan ke contoh soal. Di sini saya punya soal, tentukan akar dari fungsi X, E pangkat X dikurangi 5X kuadrat dengan selang 0,1 dan epsilon 0,00001 menggunakan metode bagi dua, regula false, dan perbaikan regula false. Oke teman-teman, jadi ketiga metode ini caranya hampir mirip, yang beda hanyalah perbaikan regula false. Untuk metode bagi dua dan regula false caranya mirip sekali, yang membedakan hanyalah rumus untuk menentukan C-nya ya. Jadi kalau misalkan yang tadi metode bagi dua itu C-nya itu sama dengan A plus B dibagi 2, sedangkan untuk regula false itu rumus C-nya adalah yang tadi kita sudah turunkan, dan perbaikan regula false itu caranya adalah setelah menentukan baris pertama semuanya dibagi 2 dan seterusnya. Jadi kita simpulkan ketika cara ini sama saja, yang beda hanya menentukan C, dan perbaikan regula false memang sedikit berbeda dari metode regula false dan metode bagi 2 ya teman-teman. Nah teman-teman, caranya adalah kita buat terlebih dahulu tabel. Buat tabel ya teman-teman ya. Tabel kolom pertama adalah R, selanjutnya ada A, terus ada B,
ada C, ada fungsi A, selanjutnya ada fungsi B, fungsi C, selanjutnya ada juga galat ya, maaf teman-teman, ada selang baru dulu, selang baru, dan yang terakhir ada galat. Nah teman-teman, anggap saja tabel saya ini adalah tabel yang lurus. Nanti teman-teman bisa membuat tabel yang lebih baik daripada saya ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada lelaran. Nah, lelaran ya teman-teman. Lelaran itu kita mulai dari 0. Nah, kenapa dari 0? Karena dari selang yang terkecil, yaitu selang terkecil A dan B-nya itu adalah 0 ya teman-teman. Jadi kita mulai dari 0 ya teman-teman. Dan selanjutnya ada A. A-nya itu pada selang X ya teman-teman, yaitu 0. Dan B-nya itu pada selang Y, yaitu 1. Nah, untuk menentukan selanjutnya itu adalah angka di belakang koma epsilon itu kita tambahkan n+1 agar mudah saja sebenarnya teman-teman, agar mencapai galatnya itu. Kan ini kita selesaikan ini jika galat ini itu sudah lebih kecil daripada epsilon ya teman-teman. Jadi nanti kita untuk mempermudah saja, itu epsilonnya itu angka di belakang koma n+1. Nah, pada soal ada 6 angka di belakang koma ya teman-teman. Jadi kita masukkan n+1, maka nolnya kita kasih 7 0, maka 0 0 0 0 0 0 dan 0. Ada 7 0 di belakang 0 ya teman-teman, ada belakang koma mas. Selanjutnya yang B juga sama ya teman-teman, ada 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7. Nah teman-teman, yang membedakan ini adalah C ya teman-teman. Jadi kalau misalkan C di metode bagi dua itu adalah rumusnya menggunakan A plus B dibagi 2 ya teman-teman. Jadi kita langsung saja, tadi kita sudah tahu bahwa selangnya itu 0,1 benar 0,1, dan A plus B ini 0 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan benar sekali teman-teman, 0,5. Dan sama kita pakai dengan n+1 di belakang koma, maka kita ini sudah 15 nih, satu angka di belakang koma, maka kita tinggal tambahkan saja, ada 6 0 di belakang koma. Nah seperti teman-teman ya. Nah selanjutnya fungsi A ya teman-teman. Nah fungsi A ini kita dapatkan dari selang X. Selang X kita masukkan ke dalam fungsinya, yaitu fungsi dari E pangkat X min 5X kuadrat. Oh jadi E pangkat 0 dikurangi 5 kali 0 kuadrat. Nah hasilnya adalah 1,0000000 ya teman-teman. Dan fungsi B sama teman-teman. Kalau tadi itu kita menggunakan fungsi selang X, nah fungsi B ini berarti kita menggunakan selang Y ya teman-teman.
maka kita masukkan ke fungsinya, berarti X-nya diganti dengan Y-nya adalah 1, maka pangkat 1 dikurangi 5 kali 1 pangkat kuadrat ya teman-teman. Dan setelah kita hitung, kita mendapatkan minus 2817181. Nah, teman-teman, selanjutnya kita ke titik C. Ke kolom fungsi C ya teman-teman. Nah, ke kolom fungsi C ini berarti kita substitusikan dari titik C ke dalam persamaannya. Nah, persamaannya tadi kan kita dapat adalah pangkat C. C-nya ini berarti 0,5 ke dalam X di persamaan. Jadi pangkat 0,5 dikurangi 5 kali 0,5 kuadrat. Dan setelah dihitung, kita ketahui hasilnya adalah 0,2817212 ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke selang baru ya teman-teman. Nah, selang baru ini kita dapatkan dari fungsi A dikali dengan fungsi C. Nah, apabila setelah kita kalikan, apakah mendapat kurang dari 0 atau tidak ya teman-teman. Dan kita coba kalikan ini fungsi A dikali fungsi C. Nah, kita temukan bahwa ini hasilnya tidak mungkin kurang dari 0 ya, karena 1 dikali 0, maka dia akan hasilnya pasti lebih dari 0 ya teman-teman. Maka selang barunya kita dapatkan itu adalah C, B. Nah, selanjutnya kita mencari galat ya teman-teman. Nah, kita tahu untuk mencari galat adalah dengan C dikurangi dengan A ya teman-teman. Dan kita tahu juga bahwa galat itu nilainya adalah mutlak ya teman-teman. Maka di sini 0,5 dikurangi 1 itu kan hasilnya minus 0,5. Nah, karena nilai galat adalah mutlak, maka kita tulis di sini adalah 0,5000000. Nah, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya adalah cara untuk regular false itu sama persis dengan cara ini untuk menentukan R, A, B, C. Namun yang membedakan hanya adalah C-nya saja ya teman-teman. Kalau misalkan C ini di metode bagi dua itu menggunakan A plus B per 2, maka kalau misalkan di regular false itu menggunakan rumus yang kita sudah turunkan tadi ya teman-teman, yaitu B dikali teman-teman, B minus dalam kurung B dikurangi A ditambah fungsi B per fungsi B dikurangi fungsi A ya teman-teman. Dan untuk metode perbaikan dari regular false itu hanya di fungsi B-nya itu kita bagi dua ya teman-teman. Di sini fungsi B kalau kan misalkan ini adalah minus 81701, kita bagi dua maka menjadi minus 1,140,589 ya teman-teman. Itu adalah cara-caranya untuk metode regular false dan perbaikan regular false. Nah teman-teman, nanti kalau misalkan kalian sudah menghitung semuanya, tolong berikan jawabannya di kolom komentar ya teman-teman. Kalau misalkan saya selesaikan di sini, mungkin kemungkinan waktunya tidak cukup, itu akan lama ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan yang metode bagi dua saja dulu ya teman-teman. Selanjutnya R tadinya 0, maka kita lanjutkan dengan R1 ya teman-teman. Teman-teman, selanjutnya A. Nah, kita tahu, kita temukan selangnya itu adalah CB, maka A-nya kita ganti dengan C, yaitu 0,5
5 0 0 0 0 0 ya teman-teman. Dan B-nya CB, berarti B-nya tetap ya teman-teman. Maka 1,000000. Selanjutnya adalah C. Maka C-nya itu kita pakai dengan A plus B bagi 2, maka A-nya kita ganti dengan 0,5 dan B-nya 1,0. Maka di sini adalah C-nya 0,7500000 ya teman-teman. Dan selanjutnya kita pakai fungsi A. Nah, di fungsi A itu caranya seperti sama dengan yang tadi. Berarti ini kita 0,5-nya ini yang di 0,5C. Nah, berarti fungsi A-nya itu berubah jadi 0 jadi fungsi C ya, teman-teman. Untuk lebih cepat dan supaya kita tidak menghitung ulang, kita langsung tulis saja di sini ada 0,398 7212. Selanjutnya kita fungsi B. Fungsi B-nya itu adalah tetap ya, berarti minus 2817181. Dan di fungsi C-nya kita masukkan ke rumus lagi, yaitu E pangkat X-nya kita ganti C, berarti E pangkat 0,75 dikali dikurangi minus 5 pangkat 5 dikali 0,75 kuadrat. Dan ketemu hasilnya dari sini adalah minus 0,695555 ya teman-teman. Selanjutnya, apakah kita menemukan selang baru di sini? Nah, kita coba kalikan dari fungsi dari A ke fungsi C. Nah, di sini pasti fungsi A dikali fungsi C pasti hasilnya akan kurang dari 0 ya teman-teman. Maka kita temukan selang baru, yaitu A, B ya teman-teman. Dan galatnya itu A dikurangi dengan B. A dikurangi B, yaitu minus 0,25. Karena nilai galat sama dengan mutlak, maka kita langsung saja kita mutlakin menjadi 0,25000. Nah, teman-teman, kita lanjutkan ya. Di sini adalah lenggarannya, habis 0 1 adalah 2. Dan ini kita AB, maka kita balikan lagi ke awal ya teman-teman. 0,000. Dan B-nya itu adalah 1,00000 teman-teman. Dan selanjutnya C-nya kita samaan tadi seperti tadi, C sama dengan A plus B dan sebagainya, sampai si galatnya ini adalah kurang dari epsilon ya teman-teman. Ini sampai kurang dari epsilon ya teman-teman. Nah teman-teman, selamat mencoba. Silahkan coba dan kirimkan hasil kalian di kolom komentar ya teman-teman. Dan untuk metode perbaikan regula false dan regula false, caranya sama mirip seperti ini, hanya yang membedakan seperti saya yang tadi jelaskan itu di C, dan kalau perbaikan regula false itu dibagi 2. Dan untuk regula false dan perbaikan regula false, jawabannya juga silahkan kalian share di kolom komentar ya teman-teman, atau boleh kalian jawab dengan membuat video lalu tag video ini ya teman-teman. Oke teman-teman, selamat mencoba, dan apabila ada kekurangan ataupun kesalahan ataupun apalah itu, saya mohon dimaafkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.